Apa yang akan kamu lakukan jika fitnah keji hampir merenggut nyawamu? Bagaimana rasanya ketika semua orang memandangmu dengan penuh prasangka, hanya karena penampilan dan tuduhan yang tak berdasar? Kisah Khadijah ini akan membuat kita tersentuh, mengajarkan tentang keberanian, kesabaran, dan kuasa Allah yang tak pernah meninggalkan hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel ini, tempat di mana kita berbagi kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Sebelum kita mulai kisah luar biasa tentang Khadijah ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk like, komen di video ini. Mari kita kirimkan sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khadijah adalah seorang wanita muda berhijab yang memiliki kepribadian lembut dan santun. Hari itu, ia berangkat dari rumahnya yang sederhana menuju kota tempatnya bekerja sebagai asisten di sebuah toko buku kecil. Pagi itu, ia sudah memulai harinya dengan doa, memohon kepada Allah agar diberi kelancaran dalam segala urusannya. Dengan senyuman di wajahnya, Khadijah melangkahkan kaki menuju stasiun kereta api. Ia membawa tas kecil berwarna hitam, satu-satunya tas yang selalu setia menemaninya. Tas itu penuh dengan barang-barang sederhana, dompet, Al-Quran kecil yang selalu ia bawa kemana-mana, dan beberapa bekal makanan ringan yang ia siapkan dari rumah. Sesampainya di stasiun, Khadijah membeli tiket kereta ekonomi dengan uang pas yang ia sisihkan dari gajinya. Kereta yang akan membawanya ke tujuan sudah siap di peron, dan ia segera naik ke dalam gerbong yang sudah penuh sesak dengan penumpang dari berbagai latar belakang. Gerbong itu ramai, namun penuh dengan keheningan yang canggung. Ada orang-orang yang sibuk dengan ponsel mereka, ada pula yang tertidur dengan kepala bersandar pada jendela kereta. Khadijah menemukan tempat duduk di dekat jendela, bersebelahan dengan seorang ibu tua yang membawa kantong plastik berisi buah-buahan. Ia melemparkan senyum kepada ibu itu, tetapi ibu tersebut hanya menatapnya sekilas tanpa balasan. Khadijah tak ambil pusing. Ia duduk dengan nyaman, membuka Quran kecilnya, dan mulai membaca ayat-ayat suci dalam hati untuk menenangkan diri sepanjang perjalanan. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Beberapa menit setelah kereta mulai bergerak, seorang pria berseragam petugas keamanan memasuki gerbong dengan langkah cepat. Wajahnya tegang, sorot matanya tajam, seperti mencari sesuatu. Ia memegang handy-talkie yang terus mengeluarkan suara instruksi dari rekannya. Gerbong 5, periksa barang bawaan penumpang. Ada laporan mencurigakan, terdengar suara dari alat komunikasi itu. Khadijah tak menyangka bahwa suasana kereta yang awalnya damai tiba-tiba berubah menjadi tegang. Petugas itu berjalan dari satu kursi ke kursi lain, memeriksa tas para penumpang dengan teliti. Suara gesekan resleting tas, obrolan pelan dari beberapa penumpang, dan desahan kesal terdengar di seantero gerbong. Khadijah merasa sedikit gugup, meski ia tahu ia tak membawa apapun yang salah. Ketika petugas itu mendekatinya, ia berhenti dan memandangnya dengan tatapan penuh curiga. "Maaf, Bu," katanya dengan nada tegas namun tetap sopan. "Kami perlu memeriksa barang bawaan Anda." Khadijah, meski hatinya mulai berdegup kencang, mencoba tetap tenang. "Silakan, Pak," jawabnya sambil menyerahkan tas kecilnya. Ia tidak berpikir bahwa pemeriksaan ini akan menjadi masalah besar. Toh, isi tasnya hanyalah barang-barang biasa. Namun, detik berikutnya, semuanya berubah. Saat petugas membuka tas Khadijah, ia mengeluarkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan ada di sana. Sebuah bungkusan kecil berwarna putih, dibungkus plastik dan diikat rapat, jatuh dari tas itu ke lantai gerbong. Semua mata penumpang langsung tertuju pada Khadijah. "Ini apa? Narkoba?" seru petugas dengan suara lantang yang langsung menarik perhatian seluruh gerbong. Seketika itu juga, bisikan-bisikan mulai terdengar dari berbagai sudut. "Wah, dia kurir narkoba, ya?" bisik seorang pria muda kepada temannya. "Makanya, dari tadi wajahnya sudah mencurigakan," sambung yang lain. Khadijah terpaku, matanya membesar, tubuhnya terasa lemas. "Tunggu, Pak, itu bukan milik saya."
Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Serunya, mencoba menjelaskan. Namun, suaranya tenggelam dalam keributan para penumpang yang semakin gaduh. Seorang ibu muda yang duduk di seberang bahkan memandangnya dengan jijik. Astaga, zaman sekarang memang susah percaya sama orang. Lihat saja. Penampilannya sopan, tapi ternyata... Ucapnya pelan, tapi cukup keras untuk didengar oleh Khadijah. Komentar itu membuat hati Khadijah seperti dihantam batu. Ia hanya bisa memandang ibu itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca, merasa tidak berdaya menghadapi situasi ini. Petugas keamanan tidak memberikan kesempatan kepada Khadijah untuk menjelaskan lebih lanjut. Ikut kami ke ruang keamanan sekarang juga, katanya sambil menarik lengan Khadijah dengan kasar. Suara-suara protes dan tuduhan dari penumpang semakin menjadi-jadi. Bawa saja dia. Pantas ditangkap. Teriak seorang pria dengan nada marah. Khadijah hanya bisa menunduk, menahan air mata yang mulai mengalir. Di dalam hatinya, ia terus berdoa, "Ya Allah, tolonglah aku. Aku tidak bersalah. Lindungilah aku dari kezaliman ini." Saat Khadijah berjalan melewati lorong kereta, ia bisa merasakan tatapan tajam dan penuh prasangka dari setiap penumpang yang ia lewati. Beberapa bahkan mengarahkan ponsel mereka untuk merekam kejadian tersebut. "Ini pasti viral," gumam seorang remaja sambil merekam video dengan senyuman sinis. Khadijah merasa seperti sedang dihukum di depan publik tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Ia merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia mencoba untuk tetap berdiri tegak, menunjukkan bahwa ia tidak bersalah. Di ruang keamanan, tekanan yang dirasakan Khadijah semakin berat. Petugas mulai menginterogasinya dengan nada yang penuh kecurigaan. "Sudah berapa lama kamu jadi kurir? Siapa yang menyuruhmu membawa barang ini?" tanya seorang petugas dengan nada keras. Khadijah yang sudah mulai terisak hanya bisa menjawab, "Demi Allah, saya tidak tahu apa-apa. Saya bahkan tidak pernah melihat bungkusan itu sebelumnya." Namun, tak satu pun dari mereka yang mempercayainya. Petugas lain, dengan nada yang lebih sinis, berkata, "Semua orang yang kami tangkap selalu bilang begitu. Kamu pikir kami akan percaya begitu saja?" Khadijah merasa semakin terpojok. Hatinya terasa hancur mendengar tuduhan-tuduhan itu. Ia hanya bisa beristighfar dalam hati, memohon kepada Allah agar diberi kekuatan. Dalam situasi yang begitu berat, Khadijah merasa seperti dikhianati oleh dunia. Ia bahkan mulai bertanya-tanya, apakah ini ujian dari MU? Ya Allah, jika memang demikian, berilah aku kekuatan untuk menghadapinya. Di ruang keamanan, suasana terasa semakin mencekam. Hanya ada meja kecil dengan beberapa kursi di sekelilingnya, dikelilingi oleh dinding yang terbuat dari kaca tembus pandang. Khadijah duduk di salah satu kursi, dengan tangan gemetar dan mata yang sembab karena tangis. Ia terus memohon pertolongan Allah di dalam hatinya, sementara para petugas berbicara satu sama lain sambil menunjukkan bungkusan kecil yang mereka temukan di dalam tasnya. "Ini barang bukti kuat," ujar salah satu petugas kepada rekannya. "Dengan jumlah seperti ini, dia bisa dihukum berat." Khadijah mengangkat wajahnya dengan lemah, mencoba berbicara lagi. "Pak, tolong dengarkan saya. Saya tidak tahu bagaimana barang itu bisa ada di tas saya. Saya tidak pernah menyentuhnya, apalagi membawanya," katanya dengan suara bergetar. Namun, salah satu petugas menatapnya dengan dingin. "Sudahlah, Bu. Setiap pelaku selalu mengatakan hal yang sama. Kalau Anda mengaku sekarang, prosesnya akan lebih mudah," ujarnya tanpa rasa iba. Kalimat itu seperti tusukan belati di hati Khadijah. "Mengaku? Bagaimana saya bisa mengaku sesuatu yang tidak saya lakukan?" pikirnya. Ketegangan terus meningkat saat seorang petugas lain mulai mengetik laporan di komputer. "Kita perlu memanggil pihak berwenang untuk membawa dia ke kantor pusat," katanya. Mendengar itu, Khadijah merasa seperti dunia runtuh di hadapannya. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan terus berzikir di dalam hati. "La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui segala yang tersembunyi. Tolonglah aku, ya Allah." Namun, doa-doa itu terasa seperti percikan kecil di tengah badai besar yang terus menghantam dirinya.
Saat interogasi berlangsung, seorang petugas wanita mendekati Khadijah dan mulai memeriksanya lebih dekat. Kamu sepertinya dari keluarga baik-baik. Tapi kenapa harus melakukan hal seperti ini? Tanya petugas itu dengan nada yang lebih lembut, meski tetap penuh kecurigaan. Khadijah menggeleng lemah. Saya tidak tahu, Bu. Saya tidak melakukan apa-apa. Jawabnya dengan suara serak. Petugas wanita itu menghela napas panjang, seolah-olah ia ingin percaya pada Khadijah, tetapi bukti di depan matanya membuat ia ragu. Tiba-tiba, pintu ruang keamanan terbuka dengan suara keras, dan seorang pria berseragam lain masuk dengan wajah serius. Apa kabar? Saya baru saja dapat laporan tentang kasus ini, katanya kepada petugas lainnya. Pria itu membawa sebuah map besar berisi catatan kasus serupa. Ia duduk di depan Khadijah, menatapnya tajam. Ibu, tolong ceritakan dari awal apa yang terjadi. Kami akan mendengarkan, katanya dengan nada tegas namun terkontrol. Khadijah merasa ada sedikit harapan dari pria itu, tetapi ia tetap tidak bisa menahan air matanya. Saya tidak tahu, Pak. Saya hanya menaiki kereta seperti biasa. Barang itu tiba-tiba ada di tas saya, dan saya tidak tahu siapa yang memasukkannya, katanya sambil terisak. Pria itu mengangguk pelan, tetapi tidak menunjukkan ekspresi simpati. Kami akan memeriksa lebih lanjut. Tapi kalau ternyata Anda berbohong, hukuman Anda akan lebih berat, ujarnya sebelum berdiri dan pergi ke ruangan sebelah. Di tengah situasi yang semakin menekan, Khadijah terus berusaha memohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, aku tahu ini adalah ujian MU, tapi berikan aku kekuatan untuk menghadapinya. Jangan biarkan aku terjebak dalam ketidakadilan ini, bisiknya dalam hati. Ia mencoba mengingat kembali semua langkah yang ia ambil sejak pagi itu, mencari tahu apakah ada hal yang terlewat. Namun, tidak ada yang terasa aneh. Ia tidak pernah menyentuh barang mencurigakan, apalagi memiliki hubungan dengan narkoba. Tapi kenapa semua ini terjadi padanya? Sementara itu, di ruang sebelah, para petugas sibuk memeriksa kamera CCTV dari kereta tersebut. Lihat ini, kata salah satu petugas sambil menunjuk layar monitor. Video itu menunjukkan seseorang yang tampaknya berusaha membuka tas Khadijah saat ia pergi ke toilet beberapa saat sebelum pemeriksaan. Pria itu, berpakaian seperti penumpang biasa, terlihat memasukkan sesuatu ke dalam tasnya dengan gerakan cepat. Ini bukti yang kita cari, ujar petugas dengan nada serius. Mereka segera memeriksa gerbong tempat pria itu berada dan mulai melakukan pencarian. Khadijah, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetap duduk diam di ruang keamanan dengan hati yang penuh kegelisahan. Ia merasa waktu berjalan begitu lambat. Setiap menit terasa seperti jam yang tidak berujung. Tiba-tiba, pintu ruang keamanan terbuka lagi, kali ini dengan suara yang lebih keras. Seorang pria dengan pakaian lusuh masuk ke dalam ruangan dengan langkah cepat, membawa ponselnya di tangan. Tunggu, katanya dengan nada tegas. Saya punya bukti kalau dia tidak bersalah. Semua mata tertuju pada pria itu, termasuk Khadijah yang kini merasa ada sedikit harapan di tengah gelapnya situasi ini. Pria itu menunjukkan ponselnya kepada para petugas, memutar sebuah video yang ia rekam secara tidak sengaja di kereta. Dalam video itu, terlihat jelas pria lain, orang yang sama di rekaman CCTV, memasukkan sesuatu ke dalam tas Khadijah sambil melirik sekeliling untuk memastikan tidak ada yang melihat. Petugas yang melihat rekaman itu terdiam sejenak, lalu saling bertukar pandang. Salah satu dari mereka akhirnya berkata, "Ini bukti kuat. Kita harus menangkap pria itu sekarang juga." Mendengar itu, Khadijah merasa dadanya lega untuk pertama kalinya sejak peristiwa ini dimulai. Ia tidak bisa menahan tangis haru. Alhamdulillah. Ya Allah, Engkau telah menunjukkan kebenaran, gumamnya dengan suara pelan. Pria dengan pakaian lusuh itu menatap Khadijah dan berkata, "Saya tahu kamu bukan orang seperti itu. Saya melihatnya sendiri, jadi saya tidak bisa diam saja." Khadijah hanya bisa mengangguk dengan mata berkaca-kaca, merasa sangat berterima kasih kepada orang asing yang telah membantunya. Para petugas segera bergerak cepat. Mereka menghubungi rekan-rekannya yang berada di gerbong lain untuk menangkap pria yang diduga menjadi pelaku sebenarnya.
Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukannya. Pria itu berusaha mengelak, tetapi bukti dari rekaman CCTV dan video amatir yang dimiliki pria lusuh tadi sudah cukup untuk menjatuhkan tuduhan kepadanya. Setelah penangkapan itu, salah satu petugas kembali ke ruang keamanan dan mendekati Khadijah. "Kami mohon maaf atas kesalahpahaman ini, Bu. Anda ternyata adalah korban dari ulah orang yang tidak bertanggung jawab," katanya dengan nada menyesal. Khadijah hanya bisa tersenyum kecil meskipun hatinya masih terasa pedih. "Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya berharap kita semua bisa lebih berhati-hati di masa depan," jawabnya dengan suara lembut. Ia merasa lega bahwa kebenaran akhirnya terungkap. Tetapi luka akibat prasangka dan fitnah itu tetap membekas di hatinya. Saat ia berjalan keluar dari ruang keamanan, para penumpang di gerbong yang tadinya memandangnya penuh curiga kini terdiam. Beberapa dari mereka bahkan terlihat malu dengan sikap mereka sebelumnya. Seorang ibu tua yang duduk di dekatnya saat kejadian mendekat dan berkata pelan, "Maafkan saya, Nak. Saya sudah salah menilai kamu." Khadijah hanya mengangguk sambil tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya berharap kita semua bisa belajar dari kejadian ini," jawabnya dengan hati yang lapang. Meski berat, Khadijah tahu bahwa ia harus terus melangkah, membawa pelajaran dari ujian yang ia alami hari itu. Di ruang keamanan, suasana yang awalnya penuh tekanan perlahan berubah. Para petugas kini sibuk memeriksa bukti-bukti baru yang mereka dapatkan dari rekaman CCTV dan video amatir. Salah seorang petugas, dengan wajah penuh rasa bersalah, akhirnya mendekati Khadijah yang masih duduk dengan lemas. "Bu Khadijah, setelah kami periksa ulang, ternyata memang ada pihak lain yang mencoba menjebak Anda," katanya dengan nada rendah. Ia tampak berusaha menenangkan Khadijah, tetapi rasa bersalah terpancar jelas dari matanya. Khadijah mengangkat wajahnya perlahan. "Jadi semua ini benar-benar hanya kesalahpahaman?" tanyanya, suaranya masih bergetar. Petugas itu mengangguk. "Kami menemukan pelaku sebenarnya dan sudah menangkapnya di gerbong lain. Kami juga memiliki bukti rekaman yang menunjukkan bahwa Anda tidak ada hubungannya dengan barang tersebut." Mendengar penjelasan itu, Khadijah akhirnya merasa napasnya sedikit lega. Namun, rasa lelah dan emosi yang bercampur aduk masih memenuhi hatinya. Saat petugas mencoba menjelaskan lebih lanjut, seorang pria berpakaian lusuh, pria yang sebelumnya membawa bukti video amatir, mendekati Khadijah. "Maaf, Bu. Saya hanya penumpang biasa, tapi saya merasa tidak bisa tinggal diam saat melihat ada ketidakadilan," katanya. Wajahnya penuh keikhlasan, seolah ia tidak mengharapkan pujian apapun atas tindakannya. "Terima kasih banyak, Pak. Jika bukan karena Anda, mungkin saya masih dianggap bersalah," jawab Khadijah. Air matanya mulai mengalir lagi. Tapi kali ini, air mata itu adalah campuran rasa syukur dan haru. Sementara itu, di gerbong lain, suasana menjadi kacau. Pria yang terbukti menjebak Khadijah kini diinterogasi oleh para petugas. "Apa motivasimu memasukkan barang itu ke tas orang lain?" tanya salah seorang petugas dengan nada tegas. Pria itu, yang awalnya mencoba bersikap tenang, akhirnya mengakui perbuatannya. "Saya hanya mencoba mengalihkan perhatian. Kalau barang itu ditemukan di tas orang lain, saya pikir saya bisa lolos," jawabnya dengan nada penuh penyesalan. Namun, penyesalan pria itu tidak cukup untuk menghapus dampak dari tindakannya. Akibat ulahnya, seorang wanita yang tak bersalah hampir kehilangan reputasi, harga diri, bahkan kebebasannya. Salah seorang petugas yang memimpin kasus ini berkata, "Perbuatanmu bukan hanya merugikan orang lain, tapi juga membahayakan nyawa seseorang. Kamu akan menghadapi konsekuensi hukum atas tindakanmu." Di sisi lain, Khadijah hanya bisa memandang keluar jendela ruang keamanan dengan hati yang berat. Meskipun pelaku telah tertangkap, ia masih merasakan luka akibat prasangka yang ditujukan kepadanya. Ia bertanya-tanya, kenapa begitu mudah bagi orang-orang untuk percaya pada hal buruk tanpa mencari tahu kebenarannya? Setelah pelaku diangkut oleh pihak berwajib, suasana di ruang keamanan kembali tenang. Salah satu petugas mendekati Khadijah dengan wajah penuh penyesalan. "Kami mohon maaf atas perlakuan kami yang terlalu cepat mengambil kesimpulan.
Kami seharusnya lebih teliti dalam menangani kasus ini, ujarnya. Khadijah, yang hatinya sudah mulai lapang, hanya tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Pak. Saya yakin Anda hanya menjalankan tugas. Saya hanya berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi, jawabnya dengan suara lembut. Petugas itu mengangguk, tetapi rasa bersalah tetap terpancar jelas dari wajahnya. Ia kemudian memberikan sebuah amplop kepada Khadijah. Ini adalah surat pernyataan resmi bahwa Anda tidak bersalah, untuk menjaga nama baik Anda jika ada pertanyaan lebih lanjut di kemudian hari. Khadijah menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Meskipun rasa lega mulai menghampirinya, ia masih merasa luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Ketika Khadijah akhirnya keluar dari ruang keamanan, langkahnya terasa berat. Setiap tatapan dari para penumpang yang masih berada di kereta terasa seperti penghakiman. Beberapa dari mereka yang sebelumnya berbisik-bisik tentangnya kini hanya menunduk malu. Seorang ibu tua yang duduk di dekat Khadijah sebelumnya akhirnya memberanikan diri mendekatinya. Nak, saya benar-benar minta maaf. Saya salah menilai kamu. Semoga kamu bisa memaafkan kami semua, katanya dengan suara bergetar. Khadijah hanya mengangguk. Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya berharap kita semua bisa belajar untuk tidak mudah berprasangka buruk, jawabnya dengan tulus. Saat Khadijah kembali ke tempat duduknya, ia merasakan campuran perasaan lega dan lelah. Pikirannya melayang, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Ia menyadari bahwa ujian ini adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menguji kesabarannya. Namun, ia juga tidak bisa memungkiri bahwa prasangka orang-orang di sekitarnya meninggalkan bekas luka yang mendalam. Ya Allah, bisiknya dalam hati. Terima kasih telah menyelamatkanku dari fitnah ini. Tapi tolong kuatkan hatiku untuk menghadapi dunia yang penuh dengan prasangka. Seorang pria muda yang duduk di dekatnya akhirnya memberanikan diri berbicara. Mbak, saya juga mau minta maaf. Saya tadi ikut berpikir buruk tentang Mbak. Saya salah, katanya dengan nada penuh penyesalan. Khadijah menoleh ke arahnya dan tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Yang penting kita semua bisa belajar untuk tidak mudah menilai orang tanpa mengetahui kebenarannya, jawabnya dengan tenang. Pria itu mengangguk, tampak merasa lega telah meminta maaf. Khadijah kemudian membuka Al-Quran kecil yang selalu ia bawa. Ia membaca beberapa ayat yang ia hafal di luar kepala, mencoba menenangkan dirinya. Bagi Khadijah, membaca Al-Quran adalah cara terbaik untuk mengingatkan dirinya bahwa Allah selalu bersamanya, bahkan di saat-saat paling gelap sekalipun. Saat kereta akhirnya sampai di stasiun tujuan, Khadijah mengemasi barang-barangnya dengan hati-hati. Ia berdiri dan berjalan menuju pintu keluar, menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang menguji kekuatan imannya. Di tengah kerumunan penumpang yang turun dari kereta, Khadijah melihat pria lusuh yang telah membantu membuktikan kebenarannya. Ia bergegas menghampirinya. Pak, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Kalau bukan karena Anda, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, katanya dengan tulus. Pria itu tersenyum. Tidak perlu berterima kasih, Bu. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Dunia ini sudah terlalu penuh dengan ketidakadilan. Jika kita bisa membantu orang lain, kenapa tidak? Jawabnya dengan nada rendah hati. Kata-kata itu menancap dalam di hati Khadijah. Ia menyadari bahwa meskipun dunia ini penuh dengan prasangka dan ketidakadilan, masih ada orang-orang baik yang bersedia membantu tanpa pamrih. Khadijah berjalan keluar dari stasiun dengan langkah lebih ringan. Meski peristiwa itu meninggalkan bekas luka, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan fitnah atau prasangka menghancurkan keimanannya. Baginya, ujian ini adalah pelajaran berharga bahwa kebenaran akan selalu menang selama ia bersabar dan percaya pada pertolongan Allah. Setelah turun dari kereta, Khadijah berjalan perlahan menyusuri peron stasiun yang sibuk. Kakinya terasa berat. Bukan karena kelelahan fisik, tetapi lebih karena beban emosional yang ia rasakan. Di antara langkah-langkahnya, ia melihat banyak orang berlalu lalang dengan tujuan masing-masing. Namun, pikiran Khadijah terus berputar. Ia memikirkan bagaimana hidupnya hampir hancur karena fitnah yang tak berdasar,
dan bagaimana prasangka yang mudah terbentuk begitu menyakitkan. Di sudut peron, ia berhenti sejenak untuk mengumpulkan pikirannya. Ia menatap tas kecilnya yang tadi menjadi pusat dari tuduhan tak adil itu. Tas ini hanyalah benda mati, gumamnya dalam hati. Tapi lihat bagaimana semua itu bisa menjadi bukti palsu hanya karena niat buruk seseorang. Khadijah merasakan campuran antara rasa syukur dan trauma. Syukur karena Allah telah membuktikan kebenarannya, tetapi trauma karena ia tahu bahwa di dunia ini, tidak semua orang beruntung bisa keluar dari fitnah seperti dirinya. Ia menarik napas panjang, berusaha menghapus rasa getir yang masih menempel di hatinya. Ya Allah, bisiknya pelan. Jangan biarkan aku kehilangan kepercayaan kepada manusia meskipun aku telah merasakan luka seperti ini. Saat Khadijah melangkah keluar dari stasiun, langit mulai berubah warna menjadi oranye, tanda matahari akan segera tenggelam. Di luar, hiruk-pikuk kendaraan dan keramaian kota menjadi latar belakang yang kontras dengan kesunyian hatinya. Ia berjalan perlahan, menyeberangi jalan sambil memegang tasnya erat-erat. Seolah tas itu kini menjadi simbol dari ujian hidup yang baru saja ia lalui. Pikiran Khadijah terus melayang ke momen-momen di dalam kereta tadi. Tatapan tajam, bisik-bisik, dan bahkan tuduhan langsung dari para penumpang masih terngiang di telinganya. Di sebuah warung kecil di dekat stasiun, Khadijah berhenti untuk membeli air mineral. Pemilik warung, seorang pria paruh baya, menatapnya dengan ramah. "Capek ya, Bu? Perjalanan jauh?" tanyanya dengan nada santai. Khadijah hanya tersenyum kecil. "Iya, Pak. Perjalanan yang cukup berat," jawabnya singkat. Percakapan kecil itu, meskipun sederhana, sedikit menghangatkan hati Khadijah. Setidaknya di luar kereta itu, tidak semua orang memandangnya dengan curiga. Setelah membayar, Khadijah melanjutkan langkahnya, membawa botol air mineral di tangan kanannya, sambil terus berdoa dalam hati agar perasaan berat di dadanya segera hilang. Langkah Khadijah membawa dirinya ke sebuah taman kecil yang tidak jauh dari stasiun. Taman itu sepi, hanya ada beberapa anak kecil yang bermain ayunan, ditemani oleh orang tua mereka. Khadijah memutuskan untuk duduk di bangku taman, mencoba menenangkan pikirannya yang masih bergejolak. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan angin sore yang sejuk menyapu wajahnya. Dalam keheningan itu, ia merenungkan semua yang telah terjadi. Kenapa begitu mudah bagi orang untuk percaya pada keburukan tanpa mencari kebenaran terlebih dahulu? Pikirnya. Ia juga bertanya-tanya, bagaimana jika tidak ada pria baik hati yang membantunya? Apakah ia akan tetap dianggap bersalah? Apakah ia akan kehilangan kebebasannya? Di tengah renungan itu, Khadijah mengingat ucapan pria lusuh yang telah membantunya. Dunia ini sudah terlalu penuh dengan ketidakadilan. Jika kita bisa membantu orang lain, kenapa tidak? Kata-kata itu terus terngiang di benaknya, memberikan semacam pencerahan. Mungkin inilah pelajaran yang ingin Allah sampaikan padaku. Bahwa meskipun dunia penuh dengan fitnah dan prasangka, selalu ada kebaikan yang bisa ditemukan, pikirnya. Ia membuka Al-Quran kecil yang selalu ada di dalam tasnya, mencari ayat-ayat yang bisa menenangkan hatinya. Matanya tertuju pada sebuah ayat yang artinya, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 6. Ayat itu membuatnya merasa lebih kuat. Ia tahu bahwa ujian ini adalah bagian dari rencana Allah untuk mengajarinya tentang kesabaran dan kepercayaan kepadanya. Malam mulai menjelang, dan lampu-lampu taman perlahan menyala, menerangi jalan setapak yang mulai gelap. Khadijah merasa sudah cukup tenang untuk melanjutkan perjalanan ke rumah. Ia bangkit dari bangku taman, menatap langit yang kini dipenuhi bintang-bintang kecil. "Ya Allah, terima kasih atas kekuatan yang Engkau berikan," bisiknya sambil tersenyum. Langkahnya terasa lebih ringan kali ini, meskipun kenangan pahit dari kejadian di kereta masih membayang. Namun, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan rasa sakit itu menguasai hidupnya. Saat berjalan melewati jalan kecil menuju halte bus, Khadijah melihat seorang ibu yang sedang berjuang menggendong anak kecil sambil membawa belanjaan yang cukup berat. Tanpa ragu, Khadijah mendekatinya. "Bu, boleh saya bantu bawakan barangnya?" tawarnya dengan senyuman. Ibu itu awalnya tampak ragu,
tetapi akhirnya mengangguk. "Terima kasih banyak, Nak. Barang ini memang berat sekali," kata ibu itu dengan lega. Khadijah membawa belanjaan itu hingga ke halte, tempat ibu tersebut akan naik angkot. Setelah membantu ibu itu, Khadijah merasa hatinya sedikit lebih ringan. Ia merasa perbuatan baik itu adalah caranya untuk membalas kebaikan yang ia terima dari pria lusuh di kereta tadi. Dunia memang penuh dengan ketidakadilan, tetapi aku masih bisa menjadi bagian dari kebaikan itu sendiri, pikirnya. Ketika Khadijah akhirnya sampai di rumah, ia disambut oleh kehangatan keluarganya. Ibunya yang selalu khawatir langsung menyambutnya di pintu. "Khadijah, kenapa lama sekali? Apa ada masalah di perjalanan?" tanya ibunya dengan nada cemas. Khadijah tersenyum tipis, berusaha menenangkan ibunya. "Tidak apa-apa, Bu. Hanya perjalanan yang sedikit melelahkan," jawabnya sambil mencium tangan ibunya. Ayahnya, yang sedang membaca koran di ruang tamu, menatap Khadijah dengan pandangan penuh perhatian. "Kamu kelihatan capek sekali. Ada yang mau diceritakan?" tanyanya. Khadijah hanya menggeleng, tidak ingin membuat keluarganya khawatir dengan kejadian di kereta. Malam itu, setelah makan malam bersama, Khadijah masuk ke kamarnya. Ia duduk di atas sajadah, menengadahkan tangan, dan mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. "Ya Allah, Engkau telah menyelamatkanku dari fitnah yang begitu besar. Terima kasih atas kekuatan dan perlindungan MU. Ampuni mereka yang telah menyakitiku, dan lindungi aku dari kezaliman di masa depan. Berikan aku hati yang lapang untuk terus menjalani hidup dengan iman kepada MU." Air mata Khadijah mengalir, tetapi kali ini bukan karena rasa sakit, melainkan rasa syukur yang mendalam. Ia tahu bahwa perjalanannya hari itu adalah pelajaran berharga yang akan terus ia bawa sepanjang hidupnya. Di dalam hatinya, Khadijah berjanji untuk selalu berpegang pada keyakinannya, tidak peduli sebesar apapun rintangan yang ia hadapi. Dunia memang penuh dengan ujian, tetapi ia percaya bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk hambanya. Dengan pikiran yang lebih tenang, Khadijah memejamkan mata, siap untuk menghadapi hari esok dengan hati yang lebih kuat dan penuh keikhlasan. Sahabat semua, semoga kisah ini bisa menjadi pengingat untuk kita agar selalu berhati-hati dalam menilai seseorang dan menjauhi fitnah. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita terus bisa berbagi kisah penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.